Ketika tadi ayat dibacakan oleh saudara-saudara, saya mau tanya, bisa nggak kalau Tuhan lahir tanpa Maria dan Yusuf? Bisa nggak Tuhan turun saja dari surga tanpa ayah dan ibu? Mengapa Tuhan membuat cerita harus dimulainya dengan seorang wanita atau seorang ibu yang harus mengandung? Saudara-saudara, hari ini saya mau bicara kepada saudara-saudara. Seringkali dalam beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saya dengan hubungan saya dengan Tuhan. Tapi hari ini saya akan bicara tentang keluarga saudara dengan Tuhan. Baik, kita akan lihat 5 wanita ini, saudara-saudara. Tamar adalah wanita Kanaan yang tidak bahagia dengan pernikahannya. Dia bercerai beberapa kali dengan suami. Dan akhirnya dia memiliki anak dari mertuanya. Rumah tangganya tidak bahagia. Saya mau tanya, ada saudara yang punya anak dari mertua saudara sendiri? Tamar, seorang wanita yang dimasukkan di dalam silsilah Kristus, yang adalah bagian daripada nenek Yesus, adalah seorang wanita yang tidak bahagia dengan pernikahannya. Dan dia memiliki anak dari papa mertuanya sendiri. Wow! Kenapa Roh Kudus memasukkan model seperti ini menjadi nenek moyang Yesus? Allah ingin memberitahukan bahwa hidup yang real, yang nyata adalah ini. Ketika beberapa orang gagal dalam kehidupannya, gagal jatuh di dalam dosanya, tetapi rancangan Allah tidak pernah gagal. Berikutnya, Rahab, wanita sundal dari Yeriko, punya nama, label yang tidak pernah dihormati oleh orang-orang Yeriko. Rumahnya yang nempel dengan tembok Yeriko adalah rumah prostitusi untuk menjambut pria-pria asing istirahat dan dia melayani mereka. Tetapi saudara-saudara, dari rahimnya lahir keturunan nenek moyang Kristus. Mengapa begitu? Alkitab mau tunjukkan kepada kita bahwa dosa tidak akan pernah dapat menggagalkan rancangan Tuhan dalam keluarga kita. Berikutnya, Rut, wanita yang suami tercintanya meninggal dan menikah dengan laki-laki lain yang menebusnya. Jangan tanya apakah Rut ini menikah dengan cinta. Jangan tanya, karena Alkitab bukan kisah sinetron Korea, sinetron India, berkisah tentang percintaan yang romantis. Bukan. Mungkin Rut tidak pernah memiliki cinta, tetapi saudara-saudara, Allah tidak pernah pusing dengan itu. Karena bagi Tuhan, kasih dunia dengan kasihnya itu sangat berbeda. Dan Rut memahami itu. Dan dia menikah dengan tulus dengan Boas yang kemudian menjadi suaminya, karena menebusnya. Dan dia kemudian menjadi nenek moyang dari kelahiran dari Kristus Juru Selamat. Kisah yang keempat dari wanita ini, namanya tidak disebutkan. Hanya disebut sebagai istri Uria. Saudara tahu siapa dia? Betseba. Namanya tidak ditulis, tetapi Alkitab di dalam Matius di situ dikatakan istri Uria. Tidak disebutkan sebagai istri Daud, tetapi istri Uria. Betseba, wanita yang selalu diingat skandal perselingkuhannya yang menyebabkan suaminya mati. Saya pernah mengurusi konseling tentang seorang anak yang begitu marah terhadap ibunya karena dia bilang begini, gara-gara mama saya selingkuh, papa saya mati muda, dan saya benci dengan saya punya mama. Dan akhirnya saya harus membimbing dia di dalam pelayanan untuk pemulihan. Akhirnya dia dipulihkan dengan mamanya dan bisa menerima mamanya kembali. Saudara-saudara yang kekasih, yang berikutnya, Maria, ibu Yesus,
wanita yang hampir dicerai oleh calon suaminya. Tolong jawab pertanyaan saya. Berapa banyak di sini wanita atau pria yang dengar kata cerai di dalam rumah tangga? Berkali-kali bilang, cerai! Cerai! Itu menjadi hal yang biasa di zaman sekarang, kata-kata seperti itu. Dan Maria pernah menghadapi kasus seperti ini. Tetapi untung Yusuf dituntun oleh Roh Kudus untuk tidak mengambil keputusan yang benar. Pikirannya datang, godaan itu datang, kesempatan itu ada. Yusuf tinggal memilih, ya saya cerai saja. Tetapi ketika tidur itu dan malaikat menampakkan dirinya, jangan kau ceraikan Maria, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bisakah saudara memahami ketika saudara berpikir cerai saja, cerai saja, cerai saja, kemudian saudara tertidur dan Tuhan berjumpa dengan saudara dan katakan, jangan kau ceraikan pasanganmu, sebab anak-anakmu adalah anak-anak yang akan kupakai untuk menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Markus 3 ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita bicara soal pekerjaan, sering kali kita bicara tentang logika, kita bicara tentang angka, kita bicara tentang kejelasan, kita bicara tentang sistem. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa merubah sistem, dia bisa merubah angka-angka, dia bisa merubah segala sesuatunya. Sehingga apa yang tadinya menurut kita caranya begini, Allah bisa merubahnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya banyak kali melihat cara-cara yang ajaib dari Tuhan. Beberapa waktu saya punya kotak kecil, dan di dalam kotak ini ada uang. Ya, uang berapa? 100.000. Siapa yang mau? Kalau bisa ambil. Silakan tapi. Saya kasih 5 detik untuk buka. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Taruh di. Satu. Jangan dihitung dulu ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya penasaran nggak? Bapaknya nggak nyoba. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini aja bikin kita penasaran tuh 100.000. Ada yang bilang gini, boleh dipecahin nggak, Bu? Itu dia. Uang harta kita di dunia akan bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Ini saudara penasaran nggak bisa buka, tetapi ini dipecahin bisa terbuka. Uang kita bisa habis oleh ngengat dan karat. Saudara, banyak orang yang stres loh gara-gara bencana Palu. Yang emas dia sembunyikan timbun di mana di bawah lantai. Batangan-batangan emas yang dia sembunyikan, uang yang mata dan segala macam yang taruh di brankas mana habis ludes. Ketika tiba-tiba itu lumpur menenggelamkan rumah-rumah mereka. Hanya orang yang stres. Tapi kalau saudara mau dapatkan harta yang tidak pernah hilang, itu adalah harta yang dari surga. Amen. Saudara memberikan kebaikan kepada orang, membagi kepada orang lain, maka saudara terima dari Tuhan. Saudara berbaik lagi kepada Tuhan, saudara terima. Ketika saudara melakukan untuk pekerjaan Tuhan, saudara terima lagi dari Tuhan. Karena itu harta dari kerajaan surga. Tidak akan pernah bisa habis. Saudara-saudara, kotak ini sulit sekali. Tapi saya bisa buka. Sering mendengar bisikan Roh Kudus untuk jangan ini dan jangan itu.
lebih pelan lagi. Amin. Pasti Roh Kudus memberikan jangan ini, jangan itu. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mentaati. Ketika Roh Kudus bilang stop, jangan ngomel. Stop, jangan pergi ke mall, habis-habiskan uang. Stop, jangan nantangin suamimu. Berapa banyak di antara kita yang taat? Disinilah masalahnya. Kita harus minta hati yang benar-benar lembut untuk taat ketika Roh Kudus bekerja dan menyadarkan kita untuk semua kesalahan kita. Pertahankan, segoyang apapun, seberat apapun, sesulit apapun, sekelam apapun, pertahankan rumah tanggamu. Karena apa? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam setiap keluarga, Tuhan memiliki tujuan ilahi. Jangan lihat kegagalan di masa lalu, karena tujuan itu ada di masa depan. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga? Bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga kita? Rumah tangga membutuhkan Roh Kudus. Salam hai engkau Maria, engkau mendapat kasih karunia dari Allah. Tuhan menyertaimu dan Roh Kudus akan turun atasmu. Itu kata malaikat. Saudara-saudara, malaikat paham. Dia mendapatkan tugas pesan daripada Bapa untuk menyampaikan ini kepada seluruh rumah tangga berikutnya. Setelah keluarga pertama daripada Kristus itu dibentuk, maka kemudian selanjutnya dalam generasi berikut-berikutnya, ingat ini. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu dan Roh Kudus akan turun di atasmu. Roh Kudus akan turun dalam keluarga kita. Karena mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan menyadarkan setiap dosa dalam keluarga. Pilih mana saudara? Kalau ini benar-benar di dalam dunia nyata, saudara pilih mana? Benar. Susah kan? Utangku banyak, saya mesti bayar rumah, bayar kendaraan, ini belum anak sekolah, ini dan itu. Lalu cuma ada Tuhan Yesus, pilih mana? Sulit kan saudara mengambil keputusan. Oleh sebab itu hati-hati saudara. Matius 6 ayat 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak bisa. Saya mau kasih tahu satu ciri. Satu cirinya, apakah kita bertuhankan Mammon atau tidak? Satu ciri. Kalau hatimu panas dan selalu ribut di keluarga gara-gara uang, berarti yang menjadi Tuhan kita adalah Mammon. Kalau saudara butuh sahabat, tabur benih persahabatan dengan orang siapapun, mulai bersahabat, maka saudara akan mendapatkan buah persahabatan. Kalau saudara butuh benih dari kekuatan, tabur kekuatan, menguatkan orang, doain orang, nguatin orang, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Itu tuayannya. Dan saya pernah bilang, kalau kita butuh uang, tabur uang. Gak masuk akal. Dia bilang gini, tapi saya tahu. Orang lain harus tahu ya, saya ngasih. Ini uang saya, orang lain harus tahu. Kalau saudara jawaban dia di situ, berarti saudara masuk ke bagian hati-hati. Mammon mungkin menjadi Tuhan kita. Kalau itu yang berikutnya, kalau kita bertengkar masalah uang, bukan Tuhan lagi yang bertahta di situ, tapi Mammon. Kalau kita tidak jujur dan menyembunyikan uang, saya minta maaf. Saudara-saudara lebih baik ketika kolektor dijalankan. Kalau saudara nggak punya uang, jangan begini. Nggak usah. Allah tahu, itu hanya menimbulkan kebohongan. Jadi jangan pura-pura memberi. Nggak perlu. Saudara lebih baik memang nggak ada. Nggak ada. Jangan saudara. Atau anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth,
Mama bilang, kasih ya kolektor buat Tuhan 20.000 atau 10.000. Potong 5.000. Sebagian dikantongin buat jajan nanti keluar dari gereja. Ajari anak-anakmu jangan seperti itu. Karena itu dengan Tuhan. Kemudian memberi dengan tidak hati dengan tulus, bengkel. Memberi dengan pikiran prasangka. Kalau orang itu ngasih berapa ya? Kalau saya kok dituntut-tuntut banyak. Oh dia berapa ya? Saudara-saudara jangan. Yang berikutnya, mana lebih cepat memberi atau lebih banyak memberi untuk Tuhan atau untuk belanja ke mall, salon, rekreasi? Karena keuangan kita itu ilmu pasti. 100.000 ditambah 100.000 ya 200.000. Tetapi Allah kita bisa membuat 2 ekor ikan ditambah 5 ketul roti memberi makan 5.000 orang lebih. Itu matematikanya Tuhan. Jadi kalau bicara soal keuangan, saudara jangan mengandalkan logika. Di dalam kekristenan. Yang ketujuh, jawab. Apakah saudara bilang, ya ampun, minta lagi. Delapan. Tuhan, saya lagi perlu untuk yang lain. Saudara jawab iya nggak? Ya atau tidak, ya tidak. Banyak ianya atau tidaknya? Ketika ngambil uang, tidak berdoa dulu, tanya sama Tuhan. Main ambil aja. Tanya. Roh Kudus ini ngurusin uang saudara. Sebutkan 3 kali. Tuhan menyertai keluarga saya. Tuhan menyertai keluarga saya. Yang ketiga, Roh Kudus turun atas keluarga saya. Roh Kudus turun atas keluarga saya. Amin. Percaya? Dia akan memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita berkatnya. Dia akan membuat kita selalu sadar tentang apa yang benar dan melakukannya. Dan dia menginsyafkan kita akan segala dosa dan kesalahan kita. Yang keempat, Ini akan menaungi keluarga saya. amin. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi keluarga saya. Amin. Haleluya. Tidak ada kuasa lain yang bisa merampas keluarga kita dari tangan Tuhan. Dan yang kelima, katakan dengan iman. Dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Masalah apapun, saudara katakan, masalah apapun, masalah keuangan, masa depan, masalah apapun, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, katakan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus bersama dengan kami. Tidak ada yang mustahil. Katakan. Saudara angkat tangan dan katakan, Roh Kudus bersama-sama. Keluarga yang dipilih oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara, lebih daripada kebutuhan jasmani dan jiwa. Keluarga kita membutuhkan kehidupan baru di dalam Roh Kudus yang hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Amin. Haleluya. 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 Hari ini kita serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Begitu banyak hal-hal jahat yang akan terjadi di depan. Tetapi saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Keluarga saudara telah dipilih untuk menjadi bagian dari kegerakan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kita akan melihat kemenangan atas dosa. Kita akan melihat kehidupan benar. Kita melihat perlindungan Tuhan dinyatakan. Kita menang melawan kuasa kegelapan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Allah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Glory. Haleluya.